Untuk menangani mimisan, lebih baik jangan dilakukan dengan tiduran. Untuk menangani mimisan dengan baik, tonton video ini ya. Oke, jadi mimisan itu penyebabnya ada beberapa faktor ya. Yang paling sering itu adalah karena faktor udara yang cukup kering dan juga faktor kita suka mengorek-orek hidung yang terlalu dalam. Nah, beberapa faktor lain itu misalnya seperti membuang ingus yang terlalu kencang, itu juga bisa menyebabkan mimisan. Lalu hidung yang bengkok, maupun itu karena cedera ataupun faktor keturunan, dan juga bisa karena pemakaian obat-obat reliever untuk hidung yang mampet ya, itu juga bisa menyebabkan mimisan. Alergi dan juga sinusitis, itu juga bisa menyebabkan mimisan. Ya, jadi kalau faktor bengkok, hidung bengkok itu kan artinya kan tulangnya itu tidak lurus ya. Bisa saja itu menekan si pembuluh darah hidung yang cukup sensitif. Jadi ketika kita kegiatannya agak sedikit berat dan pembuluh darahnya yang tipis itu berkonstriksi, nah terdorong oleh si tulangnya itu, hidung yang bengkok pecah akhirnya, dan itu yang menyebabkan si mimisan tersebut. Kalau mimisan terjadi pada tubuh yang lelah, rata-rata kan beberapa orang ada yang pembuluh darah di hidungnya itu tipis ya, lemah. Nah, ketika dia kondisinya bekerja atau berkegiatan yang cukup berat, otomatis si pembuluh darah itu akan menegang atau konstriksi. Nah, ketika konstriksi itu pembuluh darahnya tidak kuat, lalu terjadinya pecah. Nah, itu yang akan jadinya mimisan. Ya, memang pada anak kecil itu sering lebih rentan terjadi mimisan karena pembuluh darahnya itu masih lebih lemah dibanding orang dewasa. Jadi ketika anak-anak itu berkegiatannya cukup banyak, lalu juga udaranya cukup kering dan panas, itu lebih mudah memicu pembuluh darahnya untuk konstriksi dan juga pecah, dan akhirnya terjadi si mimisan tersebut. Mimisan ini sebenarnya tidak bisa dianggap remeh juga ya, cukup berbahaya jika terjadi mimisan. Kita lihat dulu nih penyebabnya seperti apa. Cedera kepala misalnya, terus tiba-tiba terjadi mimisan, nah itu harus kita lakukan tindakan pemeriksaan yang jauh lebih dalam lagi, karena takutnya itu cedera kepala yang cukup serius ya, cukup berat. Lalu juga jika mimisannya itu tidak berhenti lebih dari 20 menit, nah itu kita harus juga melakukan tindakan atau pengecekan lebih dalam lagi penyebab si mimisan tersebut. Jadi memang pada leukemia itu salah satu gejala atau tandanya itu si mimisan tersebut. Nah, seperti yang saya sebut tadi, tandanya gimana? Biasanya kalau pada orang leukemia itu mimisannya itu panjang, lama untuk berhentinya, bahkan lebih dari 20 menit. Karena faktor untuk pembekuannya itu tidak ada gitu loh, karena si leukemia ini gitu. Jadi memang benar salah satu tanda gejala pada leukemia itu adalah mimisan. Oke, kalau untuk penanganan mimisan diri kita sendiri di rumah atau misalnya kita lagi di tempat umum adalah satu, jangan berbaring ya, duduk yang tegak, karena itu akan membuat regangan tekanannya itu jauh lebih rendah dibanding kita harus tiduran. Lalu condongkan sedikit badan ke arah depan, sekitar 20-30 derajat, agar kenapa? Supaya darahnya itu tidak masuk ke dalam tenggorokan, karena nanti bisa terjadi muntah ketika tertelan. Lalu tekan hidung kita di bagian pangkal hidung sini itu sekitar 15-20 menit. Lalu setelah itu boleh dibantu kompres oleh es batu atau handuk dingin supaya pembuluh darahnya itu lebih relaksasi lagi. Ya, basic penanganan mimisan sebenarnya sama semua ya, dari anak, dewasa, lansia, itu semuanya sama seperti yang saya sebutkan tadi. Cukup duduk tegak, sedikit condongkan badan ke depan, kepala terutama, dan juga tekan pangkal hidung selama 15-20 menit hingga perdarahannya itu berhenti.
Sebenarnya sih mimisan itu kalau ditanganinya dengan baik ya, biasanya sih akan berhenti dengan sendirinya. Tetapi kalau misalnya pendarahan-pendarahannya terus berlanjut, kan kita patut untuk mengobservasi ya. Lalu biasanya sih kalau dengan obat-obatan kita bantu dengan obat-obatan seperti asam traneksamat. Namun kembali lagi, kita harus mengobservasi lagi nih, kenapa sih mimisan itu yang terjadi? Gitu. Karena kalau misalnya hanya pemberian obat seperti asam traneksamat tadi, tetapi kita tidak melihat gejala awalnya karena apa, nah itu yang akan menjadi timbulnya mimisan itu tidak bisa berhenti atau berulang-berulang kembali. Sebenarnya sih tergantung penyebabnya ya, beda-beda ya. Biasanya mimisan itu kan kalau misalnya yang paling besar, yang masif ya, biasanya cedera kepala. Nah itu biasanya mimisannya jauh lebih banyak. Biasanya sih kalau hanya mimisan-mimisan yang karena kelelahan atau misalnya pembuluh darahnya pecah karena memang tipis, tidak lebih banyak dibanding 3 lembaran tisu itu kalau misalnya kita tampon, itu tidak lebih banyak dari itu. Ya, mimisan itu ketika lagi aktif lebih baik sih tidak ditahan oleh tisu atau benda-benda lainnya ya. Lebih baik yang seperti saya sarankan tadi, duduk yang tegap, majukan badan sekitar 20-30 derajat ke depan, lalu juga ditekan pangkal hidungnya selama 15-20 menit. Karena ketika lagi perdarahan aktif, kalau ditahan, nanti darahnya menggumpal, malah nanti masuk ke arah belakang, lalu terjadinya refleks muntah. Oke, jadi kalau mimisan yang harus kita tangani ke tenaga medis atau ke dokter itu yang pertama mimisan yang terjadi karena cedera kepala. Itu patut dilakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi. Yang kedua adalah ketika mimisan itu lebih dari 20 menit tidak berhenti dan itu patut untuk kita periksa lebih lanjut lagi. Tentu ada beberapa hal untuk mencegah supaya mimisan itu terjadi. Yang pertama, hindari mengorek hidung terlalu dalam. Yang kedua, jangan sering-sering buang ingus yang terlalu kencang. Dan yang ketiga, hindari pemakaian obat-obatan dekongestan ya jika tidak perlu-perlu banget. Lalu juga bisa dengan cara menjaga kelembapan hidung dengan memberikan seperti jelly petrol gitu untuk melembapi lubang-lubang hidung supaya tidak terlalu kering dan menyebabkan si mimisan tersebut. Oke, geng sehat. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, komen, dan juga di share. Oke?